Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita sudah memasuki tahun yang baru hari ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita hanya buat Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, bagi Bapak Ibu yang beribadah bersama keluarga atau teman-teman, boleh dong kasih salam kanan kirinya sambil ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kami dari GBI New Life Community juga mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Dan kita mau naikkan pujian penyembahan kita hari ini. Saya percaya kalau kita bisa memasuki tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami sehingga kami boleh datang dan kami boleh masuk di tahun 2026. Kami mau nikmati anugerah Tuhan yang baru. Kami mau naikkan pujian syukur kami, penyembahan kami hari ini hanya untuk Engkau, Allah pemilik hidup kami. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama naikkan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Naikkan pujian-Mu hari ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Naikkan syukur-Mu hari ini. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari
Ku akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa terima kasih Tuhan. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Kalahlah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Tak pernah dia janji selalu kan panas, tak pernah dia janji selalu kan panas. Oh, dan tak pernah dia janji selalu kan hujan. Tapi dia berjanji memberikan kekuatan. Amin. Bila topan ganas melanda, mari naikkan pujianmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala luka menjadi suka. Oh, kami mau serahkan seluruh hidup kami di tahun yang baru ini hanya kepada Engkau Tuhan Allah kami. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Amin. Segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari nyanyikan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Satu-satunya pribadi yang kami percaya. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, serahkanlah,
Kami percayai Tuhan, duka boleh ada di dalam hidup kami, tapi kami tahu Engkau selalu beserta. Hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan, menaikkan sembah kami. Kami melihat bahwa Engkau melakukan banyak hal di dalam hidup kami, dan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan
Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru dan juga bersama dengan istri dan seluruh tim pelayanan, yaitu para full-timer yang ada dan seluruh pengerja yang ada, kami mengucapkan Happy New Year. Ya, selamat tahun baru 2026. Tetaplah percaya kalau 2025 Tuhan sudah menyertai kita. 2026 pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih di hari yang baru, di tahun yang baru hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan waktu, kesempatan buat setiap kami, untuk kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun 2026. 2025 sudah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dengan berbagai macam persoalan, masalah, problema, dan dengan berbagai macam sukacita yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya semua itu karena Tuhan yang sudah menyertai kami, dan tahun 2026 pun kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami dan teristimewa buat setiap kehidupan kami. Sehingga kami mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun 2026. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Kamis 1 Januari 2026. Tuhan sudah menyertai kita semua di tahun 2025. Hari ini biarlah kita buka dengan satu firman, yaitu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat setiap kita. Injil Lukas, Fatsalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Tentunya kita seringkali mendengar bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya yang tadinya menjadi penjala ikan, lalu diminta oleh Tuhan supaya mereka menjadi penjala manusia. Saya bacakan buat kita semua. Mulai ayat pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret ini sama dengan Kineret, sama dengan Tiberias. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai
koyak. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, nanti akan kita lanjutkan sampai ayatnya yang ke-11. Tapi kita simak terlebih dahulu, ketika Tuhan Yesus berdiri di tepi danau Genesaret atau Tiberias, saya percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan Yesus sedang melihat ada begitu banyak dua kelompok ini. Kelompok yang satu adalah kelompok yang rindu mendengarkan firman Allah. Kelompok yang satunya lagi adalah kelompok dalam tanda kutip yang kecewa. Kenapa kecewa? Karena mereka sudah sepanjang malam mau mencari ikan tapi tidak mendapatkan. Dan saya katakan bahwa mereka adalah kelompok yang kecewa karena sudah capek-capek sepanjang malam, tapi mereka tidak mendapatkan hasil. Kelompok yang satu yang saya tadi katakan, mereka yang haus mendengarkan firman Allah, kepingin rindu, karena dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu itu membuat mujizat. Sehingga mereka itu rindu. Dari dua kelompok ini, Tuhan harus menjawab. Kembali Bapak, Ibu, Saudara, kita flashback 2025. Saya yakin dua kelompok ini pun ada di antara kita. Ada yang rindu masuk ke dalam kesan, yaitu persekutuan-persekutuan. Ada yang haus untuk membaca firman Tuhan. Ada yang rindu, mereka haus, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan itu didengarkan. Tapi kelompok yang satunya juga ada yang, kenapa tahun 2025 begitu jelek perekonomian yang ada di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Perekonomian itu sedang tidak baik-baik saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, Tuhan Yesus punya jawaban yang tepat. Tuhan Yesus punya jawaban yang pas buat dua kelompok ini. Ayatnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, Tuhan Yesus berkata demikian, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kalau saya perkirakan menolak sedikit jauh dari pantai, itu kurang lebih maksimal mungkin antara 10-15 meter dari pantai, Bapak Ibu Saudara, karena biar suara Tuhan Yesus pun didengar oleh mereka. Lalu Tuhan Yesus mulai mengajar kepada orang-orang yang punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin orang nelayan yang sedang membersihkan jalannya pun mereka mendengar tentang pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang sia-sia ketika orang ini mendengar berita-berita Injil, berita-berita kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Bukan saja orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan itu yang dipuaskan oleh pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi kelompok dari Simon yang sedang membersihkan jala pun, meskipun mereka asik membersihkan jala, tapi saya percaya telinganya nggak akan ditutup. Dan bahkan telinganya pasti mendengar firman itu. Mereka pun mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayatnya yang keempat,
setelah selesai berbicara, setelah Tuhan Yesus selesai menyampaikan firman Tuhan, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya Simon dan teman-temannya sudah capek, sudah lelah. Karena apa? Sepanjang malam dia tidak mendapatkan apa-apa. Coba kita lihat ayatnya yang kelima. Simon menjawab, "Guru." Dia mengatakan guru berarti dia mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya. "Telah sepanjang malam kami bekerja keras." Sepanjang malam bekerja keras, pasti itu lelah. "Dan kami tidak menangkap apa-apa." Percuma, karena sepanjang malam dengan berjeri lelah, Simon dan teman-temannya tidak menangkap apa-apa. Tapi coba lihat Bapak Ibu Saudara, ini hasil daripada pengajaran Tuhan Yesus yang tadi, itu didengar oleh Simon dan kelompoknya. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah perahu itu dihalau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, Simon dan teman-temannya itu menebarkan jalannya. Dan betapa kagetnya mereka ketika mereka menebarkan jalannya. Simon mendapatkan ikan yang begitu banyak, ayatnya yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang sampai ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyimak, melihat 2025, ada banyak orang putus asa. 2025, ada banyak orang yang tidak punya pengharapan lagi. Dan bahkan 2026 rasanya sudah nggak punya pengharapan lagi. Tapi ingat, apa yang Tuhan Yesus katakan, dua hal, kita ini di dalam satu kelompok. Kelompok yang satu adalah kelompok yang haus akan firman Tuhan. Kelompok yang satu adalah kelompok yang kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita kembali dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Tuhan, dia berkata kepada Simon, "Masuk lebih dalam lagi, masuk, bawa perahumu lebih dalam lagi." Artinya adalah lebih serius. Lebih serius dalam hal apa? Lebih serius dalam hal mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Lebih serius dalam hal apa? Dalam pekerjaanmu. Jangan hanya biasa-biasa saja, tapi lebih dalam lagi. Dan jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Tapi biarlah setiap kita masuk lebih dalam, lebih serius dengan Tuhan, lebih serius di dalam pekerjaan kita, maka hasilnya kita akan mendapatkan apa yang tidak pernah kita duga, apa yang tidak pernah kita perkirakan, apa yang tidak pernah kita perhitungkan. Semua Tuhan sediakan, semua Tuhan berikan. Tuhan memang sudah sediakan di tahun 2026. Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya nggak bisa membayangkan kalau perahu nelayan yang ada di Israel itu cukup besar. Ya, bukan seperti perahu-perahu yang ada seperti di Indonesia, tapi perahu nelayan yang ada di Israel itu cukup besar. Dan kalau itu sudah hampir tenggelam,
Orang Jawa mengatakan bukan saja banyak, tetapi banyak sekali. Banyak sekali itu artinya adalah kalau dua perahu ini hampir tenggelam, itu berarti mereka itu mendapatkan ikan, sejumlah besar ikan yang mustahil. Yang rasa-rasanya tidak ada di dalam pikiran Simon dan teman-temannya. Yang rasa-rasanya tidak pernah Simon duga-duga mereka akan mendapatkan ikan yang sebanyak itu. Dan bahkan jala yang mereka pakai itu sudah hampir sobek. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tapi bersyukurnya firman Tuhan ini jujur luar biasa. Simon itu memanggil temannya, dia nggak mau serakah. Karena dia tahu bahwa temannya pun itu satu perjuangan. Di mana temannya itu ketika tidak mendapatkan apa-apa, tentunya mereka juga perahu yang satunya itu pasti kecewa. Tapi ketika Simon mendapatkan ikan yang begitu banyak sekali, Simon memanggil, memberikan kode, lalu perahu ini merapat dan ikan-ikan itu dituangkan, diambil lalu dituangkan di perahu yang satunya. Dan kedua perahu itu penuh dengan ikan. Bapak Ibu Saudara, bisa saja 2025 kita ini kecewa. 2025 kita ini hopeless, nggak punya pengharapan lagi. Tapi sambutlah 2026 penuh dengan antusias. Karena yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang dikatakan oleh dunia tentang perekonomian, apapun yang dikatakan oleh dunia tentang situasi politik, situasi perang dan segala macam, tetaplah yakin Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan ayatnya yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kenapa Simon sampai berkata demikian? Karena awalnya mungkin Simon ini tidak berkeyakinan. Simon Petrus ini sudah putus asa. Harusnya dia mau menjalankan perahunya ke dalam itu sudah ogah-ogahan. Sudah males-malesan. Nanti hasilnya toh juga sama. Toh aku sepanjang malam cari ikan, aku juga nggak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu penyesalan itu terjadi. Oleh sebab itu Simon Petrus sampai tersungkur di depan Yesus. Dan dia berkata, tinggalkan aku Tuhan. Aku tidak berguna lagi. Aku orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita serius. Ingat kita ini ada di dalam dua kelompok. Kelompok yang haus firman Tuhan. Kelompok yang pernah kecewa oleh karena pekerjaan. Tapi Tuhan Yesus menjawab dua pertanyaan, dua orang, dua kelompok ini dengan satu jawaban. Yang satu kelompok Tuhan Yesus memuaskan dengan pengajarannya. Yang satu kelompok Tuhan menjawab oleh karena kelompok ini pernah kecewa. Tapi Tuhan menjawab. Ayatnya yang ke-9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Garis bawahi itu lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi mengikuti pengajarannya. Agar dalam hidup kita ini, kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita sambut 2026. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil
untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sebab Tuhan Yesus tidak lama lagi pasti akan datang menjemput kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. 2026, kami tidak mengerti, kami tidak tahu tantangan-tantangan apa yang harus kami hadapi. Jikalau Tuhan Yesus bersama dengan kami, maka segala tantangan apapun tetap akan kami hadapi. Oleh karena Tuhan yang membela hidup kami. Terima kasih Bapa, kami Tuhan simpan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami pakai firman-Mu untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan kalau hari ini kami sudah menyelesaikan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Mari sekarang buka hati, angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kami semua. Pagi, siang, malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kami di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat memasuki tahun yang baru, 2026. Ya, saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara nanti tanggal 4 Januari, hari Minggu ya, 4 Januari, ibadah berjalan seperti biasa, pukul 6, pukul 8, pukul 10, dan sore hari pukul 5 sore. Disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kita onsite ya. Dan jika Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati oleh Tuhan, kami juga menyediakan kalau Bapak Ibu Saudara mau memberikan persembahan, ya nanti akan ditayangkan barcode dan juga nomor rekening gereja. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.